Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading semua. Jumpa lagi bersama Kang Ading ya, dan tentunya saya masih bersama dengan Abang Muaj di sini ya. Beliau sebagai, lebih baik saya serahkan kepada beliau untuk menjelaskan siapa sebetulnya beliau. Silakan Abang. Oke, saya selaku veteran Musik Club, Presiden Veteran Musik Club Brunei. Nama saya Muaz Haji Abdul Hamid, yang mana klub ini telah pun ditumbuhkan pada 1 hari bulan 6 tahun 2016 yang sahnya lah untuk yang didaftarkan ke kepolisian, begitu. Oh, oke. Semenjak Abang Hamid ini menubuhkan klub ini, pernah touring kemana saja atau pernah dari klub motor lain datang ke sini? Kira-kira kemana saja yang pernah Abang Hamid? Kalau katakan touring ini banyaknya adalah kami menghadiri ke bike week yang ada di persekitaran Kepulauan Borneo. Sebab pengalaman pun boleh katakan belum banyak ke negeri orang, cuma banyak negeri di sekitar Sarawak dan juga Sabah dan juga Kalimantan. Jadi selain dari Sabah, Sarawak, ada juga dari beberapa klub motor di Indonesia yang datang ke sini. Alhamdulillah, oleh sebab link-link di dalam mana nih bikers ini. Jadi di sana macam daripada WhatsApp group, jadi masuk di sana kepada Borneo bikers Borneo. Jadi di sana ada link-link itu yang mengatakan oke, di sini kalau nanti kalau masuk Brunei ada bantuan dari sini untuk menjemput escort apa ini. Jadi kebanyakannya bikers yang ada dan yang berkeliling 360 degree di Pulau Borneo akan mampir kemari. Oh. Jadi mampir kemari itu dengan tujuan untuk silaturahmi. Ya, bantu. Tapi kadang-kadang juga macam dibantu untuk tinggal bersama di sini dulu. Jadi di sini pun bisa. Karena sama-sama suka motor, sama-sama bikers. Nanti kita pun pergi ke sana pun boleh diorang bantu macam gitu ya Bang. Begitu. Sebenarnya begitulah anunya. Di mana bumi dipijak, di situ kita kunjung. Betul. Dan Abang Hamid, setelah Abang menubuhkan ini ya, terakhir Abang touring kemana? Yang terakhir sebelum COVID-19 ialah Pontianak. Selusur dari sinilah, dari sini. Dari sini menuju Pontianak pada tanggal berapa hari itu? Pokoknya bulan 3. Waktu kami pulang dari sana, kebetulan semua sekali penunggang musikal yang dari luar negeri dan juga Sabah diarahkan untuk pulang ke Brunei, dan selepas itu dibagi safe isolation, quarantine selama 14 hari karena gejala COVID-19. Jadi yang terakhir pada tahun 2020 sampai sekarang tidak kemana-mana, hanya di Brunei saja. Lebih safety di Brunei karena kita juga tidak tahu kan di luaran sana seperti itu. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya Abang Hamid, di Brunei Darussalam ini tentunya sama dengan negara lain ya. Kalau kita pakai motorcycle atau pakai kereta atau mobil ya di Indonesia tentunya harus ada lesen macam itu kan. Pasti. Itu lesennya seperti apa, Mas? Kalau di Brunei begini, diorang membuat aturan begini. Macam kalau di Indonesia SIM, ya, surat izin mengemudi. Iya, betul. Dan kalau di Brunei itu lesen. Jadi lesen itu dibagikan kepada 3. Kepada penunggang motosikal yang baru, dia akan dibagi lesen 1E. Kalau saya nggak silap 1E itu daripada 250 cc ke bawah. Jadi siapa yang permulaan untuk mengambil lesen yang pertama tidak dibenarkan untuk menunggang motosikal yang lebih besar daripada 250 cc ke atas. Jadi itu untuk dasar keselamatan. Sebab motosikal boleh dikatakan dibilang beginilah, semua orang pandai menunggang motosikal. Akan tetapi untuk menguasai dan mengendarai motor yang lebih besar daripada cc-nya itu belum pasti. Ya, betul. Sebab apabila kita naik motor, kebanyakannya apabila saya tadi naik ke motor itu, apabila tadi masukkan gigi kepada gigi 1, di sana sudah 99%
bahayanya kepada si penunggang. Artinya kalau sudah penunggang yang jangan sampai motor yang mengawal si penunggang, biar penunggang yang mengontrol si motornya. Ya, betul. Jadi intinya seperti ini kawan-kawan. Apabila kita sudah stuck di atas motor dan sudah masuk gigi 1, sepenuhnya nyawa Anda tergantung kepada Anda. Jadi hati-hati untuk pengguna motor ya. Lesson atau SIM itu sangat penting sekali ya Bang ya. Iya, memang penting sebab kerjaan menerapkan barang itu untuk mengurangkan statistik kemalangan di negara Brunei Darussalam. Jadinya yang kedua ialah 1B, tadi 1E. Ya. 1B ialah 250 ke 500 cc. Jadi satu tahap peningkatan setelah orang ini memegang lesen yang sudah memegang lesen 1E, 1B tadi, 1E ke 1B, 1B selama 3 tahun. Oh, jadi harus 3 tahun dulu ya Pak? Jadi dalam masa 3 tahun itu jam terbangnya sudah banyak. Jadi waktunya mengendara motor itu sudah banyak. Jadi di sana atas dasar keselamatan, orang ini diperlukan untuk belajar lagi ke JPD untuk menunggang lagi motor yang lebih besar daripada yang sedia ada. Jadi untuk menaikkan dia punya tahap label kepada 1B, 1E lesennya itu yang aku kadang-kadang salah, 1E ke 1B, tapi yang pastinya 1E 250 ke 500 cc. Yang 500 ke atas? Itu yang 1 full, artinya kelas 1 yang full artinya kita boleh mengendara daripada sisi kecil sampai ke sisi besar. Itu tidak ada halangan lagi. Sebab boleh katakan macam beginilah, jam terbangnya terlalu banyak sudah. Jadi lesen yang dibagi adalah kelas 1. Jadi kelas 1 itu boleh 500 cc ke atas. Oke, jadi kira dia orang sudah betul-betul pandai motor lah, macam itulah semua lah. Boleh katakan pengalaman yang banyak sudah. Motor pun berbagai-bagai sudah pakai. Ya. Begitulah. Oke, Abang Hamid, selanjutnya saya ingin bertanya. Saya melihat ada gambar di sini ya, yang BMC bersama kerjasama dengan GPD. Ini program teknik keselamatan bermotor. Apa saja yang penting untuk keselamatan bermotor ini, Bang? Keselamatan untuk bermotor ini yang hari itu yang kami terapkan beginilah. Saya soalkan kembali. Apa yang perlu tadi periksa sebelum tadi naik motor? Motor. Ya. Sudah pasti dengan jawabannya. Teman-teman apa? Motor tentunya, kan kita naik motor tentunya motor. Sila komen di bawah nanti. Apa sebenarnya? Sebenarnya berbalik kepada diri sendiri. Oke. Periksa dulu diri sendiri. Ada kan macam contoh Kang Ading sendiri. Adakah Kang Ading mempunyai SIM yang sah untuk dipakai? Kalau sekiranya SIM yang tidak sah untuk dipakai, jadi berbalik kepada keselamatan. Apabila tadi menggunakan motor dengan lesen yang contoh 1B berarti 250 bawah. Tapi waktu itu menggunakan motor yang besar. Jadinya apabila berjalan, yang pastinya bukan saja melibatkan kepada keselamatan Anda, tapi keselamatan di pengguna jalan raya lain. Betul. Dan juga boleh didenda oleh pihak polis sebab lesen tidak sesuai dengan sisi. Oke. Begitu. Jadi semua sekali berbalik kepada diri sendiri. Keselamatan musikal adalah balik kepada diri sendiri. Kalau saya bisa mengendara, tanya diri sendiri, adakah saya layak untuk naik motor ini, ataupun saya belum bisa motor ini sebab terlalu besar. Jadi balikkan kepada diri sendiri dulu. Periksa diri sendiri, adakah saya bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, jangan. Berarti bahaya. Sebab itu di dalam motor, di sana ada tulisannya, baca dulu semua sekali arahannya. Kalau use your helmet, dia suruh baca sana kan, pasang helmet, apa dia semua sekali, macam-macam. Oke. Dengarkan baik-baik itu ya pesannya dari Abang Hamidnya untuk sahabat Kang Ading semua. Dan
Satu lagi Bang, untuk helmet itu setiap negara itu kan ada dia punya standarnya masing-masing ya. Kalau macam Indonesia itu ada SNA ya, standar nasional Indonesia. Kalau untuk Brunei apa standarnya Bang? Brunei mostly-nya banyaknya kami pakai yang DOT. DOT. DOT, Department of State, Department of Transportation. Jadi di sana setiap helmet yang ada mempunyai DOT. Kalau yang separuh begini adalah tidak disarankan. Kalau boleh yang full face, semualah tutup. Pasal keselamatan ini, kalau dibayangkan kepala ketan ini adalah seperti telur. Apabila telur itu dijatuhkan ke lantai, dia akan pecah. Sama helmet, walaupun helmet itu helmet DOT ataupun itu, tapi harusnya kita memakai dengan sempurna. Pemilihan aspek-aspek keselamatan itu perlu. Jangan asal beli saya helmet, tapi helmet itu tidak sesuai untuk dipakai. Kadang-kadang ia longgar, lepas itu kalau dijatuh dia akan pecah. Jadi itu yang pemilihan di dalam pakaian-pakaian keselamatan untuk tadi menunggang perlu tadi pikirkan. Untuk semua klub-klub motor di Brunei ya yang ingin di Indonesia, untuk semua klub-klub motor di Indonesia yang ingin jalan-jalan ke Brunei, yang ingin touring ke Brunei, kalian bisa kontak Abang Hamid ya di BMC Motor Club ya, Motorcycle Club di Brunei ya. Dan untuk Abang Hamid, saya mau sedikit minta kepada Abang Hamid, apa saran untuk semua pengguna motor baik itu di Brunei atau di Indonesia, baik itu yang baru atau yang mau belajar seperti itu, khususnya untuk yang mau belajar seperti itu? Syaratnya senang saja, patuh kepada undang-undang jalan raya, yang pastinya ikut semua sekali arahan-arahan tanda-tanda jalan raya, jangan melanggar peraturan jalan raya, itu yang penting. Dan pastikan petani akan paham segala-gala apa situasi yang berada di sana. Jangan, contoh adalah kesadaran ataupun kepekaan. Bila tadi menunggang motor, jangan memandang ibaratnya kita menunggang motor, kita punya jalan. Untuk pengguna semua, tidak ada yang layak untuk memakai. Sebab jalan raya adalah untuk semua, bukan untuk penunggang motor. Penunggang motor ini adalah salah satu daripada pengguna jalan raya. Artinya pengguna jalan raya itu banyak. Pengguna jalan raya adalah kadang-kadang kalau di Brunei ya, terus terang orang pakai sepeda ada. Ya. Orang naik motor pun berkuranglah di sini. Bukan macam di Indonesia terlalu banyak motor. Nah, kalau sini banyak mobil. Jadi aturan-aturan itu harus diikut. Kalau sekiranya kita naik motor, pastikan kalau di siang hari, kalau boleh pakai highlight. Dipakai highlight itu supaya orang akan tahu yang kita ada di belakang ataupun di samping. Yang kedua, pastikan kita jangan berada di titik buta. Dalam bahasa orang putihnya, blind spot. Sebab blind spot itu kadang-kadang orang akan tidak nampak kita berada di belakang ya Bang ya. Ataupun di samping. Kadang-kadang orang bisa begini. Ya. Hanya Indonesia menyempret. Ya, nyerempet. Jadi begitulah. Pastikan orang semua sekali tahu yang kehadiran kita di belakang ataupun di samping, biar nanti orang tahu. Pasal itu kebanyakannya motor-motor gede dia punya exhaust besar-besar supaya mengarahkan dan menunjukkan kepada pemberitahuan yang keberadaan kita di sana. Kalau macam contoh motor yang tidak ada bunyi, tahu-tahu ada motor rupanya. Tapi sebenarnya motor yang bunyinya besar itu lebih bagus daripada motor yang langsung tidak ada bunyi. Jadi kalau dia lewat, ada motor. Orang boleh tahu ya Bang ya? Orang tahu. Itu tergantung kepada si penunggang motor ataupun yang pengendara kereta. Sebab kereta ada mempunyai cermin kiri kanan dan juga ini. Ini namanya spion. Spion kiri kanan dan ini. Cermin pandang belakang. Kalau driver yang paham, dia akan tengok ke belakang. Dia akan tengok kiri kanan. Tapi kalau driver yang kurang
kurang memerhati kiri kanan, dia akan pasti kadang-kadang bisa begitu. Makanya di sanalah kesadaran itu bukan kepada penunggang motosikal saja, kesadaran itu adalah bagi pengguna jalan raya semua. Keselamatan untuk menunggang motosikal di Brunei terletak kepada semua sekali untuk memikirkan keadaan di sana, sebab kerajaan telah menyediakan jalan untuk digunakan, akan tetapi tinggal kita hanya yang pandai untuk mengusahakan macam mana caranya untuk menghilangkan kemalangan. Begitu. Oke, untuk sahabat Kang Ading itu dari tadi tips-tips dari Abang Hamid ya tentang bagaimana cara berkendara di sini di Brunei, bagaimana jenis-jenis lesson di sini atau SIM kalau di Indonesia di Brunei ya. Dan bila kalian mau bertanya lebih jauh tentang klub motor di Brunei atau kalian ingin mengetahui lebih jauh tentang Abang Hamid yang sebagai presiden BMC di sini ya, kalian boleh komen di video saya atau boleh DM di Instagram saya. Nanti saya akan hubungkan langsung dengan Abang Hamid. Saya akan hubungkan langsung dengan Abang Hamid. Anda boleh langsung telepon. Misalkan kalian di Indonesia klub motor ini mau ke Brunei, perlu orang di sana, kalian bisa hubungi Abang Hamid. Betul kan Bang? Insya Allah kalau bisa dibantu. Oke, segitu dulu video kali ini dari Kang Ading. Semoga kalian suka. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.